Sekarang kita lanjut ke yang agak apa ya? Menantang logik. Itu by age. Ya, by age di sini adalah usia 15 sampai 20 tahun berapa orang. Cuman masalahnya di phpMyAdmin ini tidak ada usia. Nggak ada usianya. Usianya berapa nih? Dan yang ada itu hanyalah tanggal lahir. Dan tentunya kita harus menghitung usia dari tanggal lahir sampai saat ini. Ya, berapa usia dia? Ini tanggal lahirnya ini apa nih, Agustus tahun 2000. Berarti usianya berapa tahun nih? Sekitar 22 tahun ya. Ya, betul tidak nih 22 tahun? 22 apa 21? 21 ya. 21 ya. Kenapa? Karena Agustusnya belum terlampaui. Nanti kalau sudah 27 Agustus barulah dia usianya 22 tahun. Kalau sekarang masih 21 sekian ya. Belum ya berarti ya. Belum ulang tahun. Nah, ini gimana caranya? Berarti kita harus membuat perhitungan kalkulasi tanggal. Kita buka codingnya, dan ini dia codingnya untuk by age. Di paling awal kita tentukan dulu kode PHP. Dan yang pertama kita buat dulu batasan usia. Sama dengan ini kita buat dengan array. Misalkan batasan yang pertama adalah 0 tahun, kemudian 15, kemudian 21, 31, dan 45. Kemudian berarti di sini jumlah batasan. Nah, jumlah batasan berarti count array di atas. Kita akan coba echokan apa yang terjadi di sini ya. AR jumlah batasan. Ya, jumlah batasan. Ini ada berapa? Kita lihat hasilnya. Reload. Oops, line 4. Unexpected count. Oh ya, ini sama dengan count. Kita reload. Ya, jumlah batasannya 5 ya. Jadi ada 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ini li-nya kita hapus dulu biar tidak membingungkan. Simpan dan ya, sip. Jumlah batasan 5. Simpan dan ini masih kosong ya, li. Sekarang kita matikan. Kita akan buat awalan li tentang usia sama dengan 0. For kita akan perulangan mulai dari 0 sampai ke jumlah batasan -1. I++. Kita akan coba buat di sini rentang usia ke $i. Kita awali dari 0 ya, dari 0 sampai jumlah batasan kurang 1. Rentang usia ke i sama dengan
batasan usia ke I, kita gabung dengan teks sampai dengan, kemudian kita gabung dengan batasan usia dengan indeks variabel I plus 1. Kita gabung juga dengan tahun, string tahun, titik koma, dan kita coba echo. Predefine. Kita akhiri dengan n predefine dan kita ketik di sini vardam apa isi dari rentang usia. Kita simpan. Dan ini ya, untuk rentang usia ini mengacu ke jumlah batasan dan jumlah batasan itu mengacu ke count batasan usia. Jadi tergantung jumlah ini ya. Kita simpan dan kita reload. Oke, sip. Lihat di sini. Array string pertama 0 sampai dengan 15 tahun. Nah, ini ya. 0 sampai 15. Kemudian 15 sampai 21. Oke, yang ini, tapi kita tidak ngambil ini ya. Ini bukan 15, berarti ini adalah 14 karena 15-nya di sini. Berarti kita perbaiki dulu codingnya dan ini kita kurangi 1. Kurangi 1. Simpan dan kita coba reload. Ups, katanya syntax error unexpected tahun bla 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 ya. Oh, berarti ini harus kita dalam kurung dulu ya. Kita kasih kurung bahwa ini adalah perhitungan. Kita simpan dan kita reload. Oke, sip. Kita sudah mendapatkan rentang waktunya 0 sampai dengan 14, 15 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 44. Nah, di sini satu lagi berarti ya. 45 ke atas. Oke, berarti satu lagi nih for di bawahnya satu lagi, satu baris lagi tentang usia ke jumlah batasan min 1 sama dengan batasan usia dengan indeks jumlah batasan dan kita gabung dengan tahun ke atas koma ya. Kita simpan dan kita review apa isinya. Oops, undefined offset katanya di line 13. Oh, ini kayaknya nih ya. Jumlah batasan min 1. Karena di sini juga sama jumlah batasan min 1. Oke, dan kita reload. Sip. Ya, sekarang kita sudah mendapatkan rentang usianya. Rentang usia 0 sampai 14, 15 20, 21 30, 31 44, 45 ke atas. Berdasarkan input dari sini ya. Kita sekarang coba pengecekan saja dulu. For I sama dengan 0, I sama dengan count rentang usia, dan I plus plus, maka kita harus definisikan dulu terlebih dahulu ya. Definisi awal nilai jumlah rentang usia. Kita isi jumlah rentang usia
ke variabel i sama dengan 0. Oke, itu saja. Jumlah rentang usia. Ini pastinya 0 semua ya. Simpan dan kita coba reload. Ya, ini adalah rentang usia dan isinya masih 0. Ya, masih 0. Kita coba isi ya. Tapi isinya bukan oleh 0, tapi oleh nilai random. Kita coba dengan nilai random, ren, dan kita simpan. Apa isinya? Reload. Ya, ini dia nilai random. Tapi ini terlalu besar nih nilainya ya. Misalkan cukuplah 20 lah. Maksimal 20. Kita berikan modulus 20. Reload. Oke, ini adalah nilai random. 18, 3, 16, 12, 5. Oke. Sekarang kita coba buat sebuah li. Li itu untuk mengisi ini ya. Li ini. Oke, di sini for i sama dengan 0 dan i sama dengan jumlah batasan. Jadi jumlah batasannya ada 5. Di atas li rentang usia ini masih kosong. Kita tambahkan di sini ya, gabungkan variabel li rentang usia dot sama dengan, artinya ini digabung dengan rentang usia yang ini, variabel rentang usia, kemudian dengan indeks i, dan kita gabung dengan sebuah string. Ya, cukup titik 2 saja. Kita gabung kembali dengan jumlah rentang usia ke i. Dan kita gabung dengan string orang. Sebelum ini berarti tekan li. Dan diakhiri sini, pas di akhir orang sini adalah and li. Kita coba simpan. Jadi apa isinya? Oke, sip. Seperti ini. 0 sama dengan 14, ini 2 orang. 15 sampai 20, 10 orang. Ini nilai random ya. 2, 10, 6, 0, 13. Ini nilai random. Kalau misalkan di reload lagi, ini berubah lagi. Nah, tuh lihat. Ini sudah berubah. Jadi kita sudah punya li rentang usia, dan kita coba masukkan li rentang usia ini langsung ke desain HTML. Ini jadi matikan dan masukkan ke sini saja ya. Tag PHP sama dengan $li rentang usia. Kita lihat hasilnya. Reload. Oke, sip. Hasilnya seperti ini. 0 sampai 14, ini random 3 orang, 16 orang, 9, 7, 3. Oke, sip, kita sudah mendapatkan data random. Kita sudah punya juga label, ini labelnya, dan ini nilainya, tapi ini masih random. Sekarang kita gabungkan ke grafik. Untuk grafis ya, ini dia infografisnya. Kita coba copy saja dari web. Berarti dari Chart.js. Kita buka. Kita get start.
Dan kita copy ininya, canvas ID my chart sampai akhir. Copy. Ini kita hapus. Dan kita paste. Kita simpan. Dan kita preview ya. Barangkali ada error. Kita lihat di sini di infograph dan kita reload. Oh, masih ngeblank, artinya di sini belum dimasukkan ke ini ya. Oh, ini masih cuman segini ya. Ngeblank. Nah, berarti di sini kita belum memasukkan scriptnya. Belum dipanggil chart.js-nya ya. src sama dengan di folder js, chart.minified.js. Kita simpan dan kita coba reload. Ups, masih ngeblank. Kita coba ubah ini my chart-nya. Ctrl D, Ctrl D. Ini semuanya ada 3 ya. Ini my chart, my chart, my chart. Kita ganti dengan chart age. Sip, simpan, dan kita coba reload. Oke, masih ngeblank. Kita coba inspect. Lihat di konsol. Oh ya, di sini ada CTX katanya, Red Declaration of Cons CTX. Kita harus ganti CTX-nya. CTX mana CTX? Ini dia CTX. Silahkan tekan Ctrl D. Ctrl D ini berarti ada 2 ya, CTX dan di sini CTX. Misalkan kita CAG aja lah. CAG. C_AG. Nah, udah sih gitu ya. Kita simpan dan kita coba reload. Oke, sudah ada, sudah muncul. Cuma ini terlalu panjang, kita masukkan ke dalam sebuah div. Mulai dari ini ya, mana canvas, script. Ya, dari sini mulai dari script yang ini, kita sampai script ini kita cut ke div. Lalu kita paste. Dan div ini kelasnya adalah infograph. Kita simpan. Kita reload. Ya, sama dengan yang lainnya ya. Ya, untuk di gender kan ini segini ya, width-nya. Untuk prodi juga segini. Untuk age juga segini. Sip. Sekarang kita akan mengubah yang namanya label. Ini red, blue, yellow, green, purple dengan ini. 0 sampai 14 tahun, 15 sampai 20, dan seterusnya. Tapi ini ada permasalahannya. Di sini ini adalah kode PHP ya, dan ini adalah kode JavaScript. Nah, bagaimana caranya kita menyambungkan antara kode PHP dengan JavaScript? Ini tentunya kita harus membuat sebuah input dulu ya. Kita akan buat input hidden. Nah, ini dia untuk rentang usia ya, sini nih. Buat input hidden. Oke, untuk echo ininya ya, P-nya dihapus sebagian biar nggak terlalu pusing. Buat input hidden, kita ketik echo input type sama dengan hidden. Dan untuk ID sama dengan label grafik, misalnya label graphics. Terus graphics ya.
Atau gimana ya? Ini soalnya kan kumpulan ini kan kumpulan apa ya? Ya udah label grafik aja ya. Kemudian ini untuk value sama dengan label grafik. Dan ini adalah variabel. Berarti di sini kita harus buat dulu label grafik sama dengan misalkan blank ya. Dan ini kalau kita simpan, kemudian kita preview, di sini tidak muncul ya. Kenapa? Karena dia hidden. Kalau misalkan ini kita errorkan, misalkan jadi hidden A, ini akan berubah menjadi tipenya defaultnya adalah text. Kita reload. Ya, ini dia. Jadi kita akan membuat sebuah input, tapi nantinya kita akan coba hiddenkan. Dan karena kita sedang mendebug, ini artinya kita errorkan dulu type-nya ya. Labelnya grafik, dan grafik ini dari mana? Ini berarti kita isi dengan ini nih. Rentang usia. Array-nya rentang usia. Kita masukkan rentang usia ini ke label grafik dengan metode implode. Nah, ini nih kita glue-nya apa? Katanya glue-nya penyambungnya ya, titik koma. Dan basisnya adalah rentang usia. Itu array, gitu ya. Variabel rentang usia. Ini dia. Dan ini label grafik sudah akan masuk ke sini, value-nya. Kita coba simpan dan kita reload. Ups. Si kosong. Kenapa ini kosong? Kita akan coba minta bantuan echo. Apa isi dari label grafik? Kita simpan dan kita reload. Ups, ya benar di sini string bla 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 bla. Ini benar nih ya. Tapi kenapa di sini inputnya input type hidden. Kenapa ini jadi begini ya? Sepertinya ya ini dia ya. Jadi bukan file tapi value. Kita simpan dan ini kita matikan. Kita coba reload. Oke, sip. Jadi ini rentangnya, rentang usia kita masukkan ke dalam input dan dipisahkan dengan titik koma. 0 sampai 14 tahun, ini titik koma. 15 sampai dengan 20 tahun, titik koma. Terus sampai 45 tahun ke atas. Ini pakai titik koma. Nah, sekarang kalau kita sudah punya input, kita bisa masukkan ke JavaScript. Dan JavaScript ini memakai di sini ya ID. ID-nya adalah label grafik. Nah, di sini kita harus mendapatkan label grafik sama dengan dokumen .get element by ID. ID-nya adalah label grafik. Dan value-nya. Titik koma, kita coba alert.
Apa isi dari label grafik? Titik 2 dan kita gabung dengan variabel label grafik. Apa isinya? Kita simpan dan kita reload. Ting, ya ini dia. Jadi label grafik 0 sampai 14 tahun, titik koma ya 45 tahun ke atas ya. Oke. Dan sekarang kita sudah mendapatkan ini label. Sekarang ini menjadi sebuah array. Tapi ketika ini masih berupa string ya. Maka kita harus split dengan batasan ini, titik koma ini. Maka di sini label, saya label berarti kita buat dulu cons label sama dengan atau array ya. Array label sama dengan ini label grafik dot split. Di splitnya menggunakan titik koma. Nah, setelah itu array label ini karena sudah menjadi array, kita copy. Dan ini label ini sampai siku ini kita ganti. Yaitu dengan array label. Kita simpan. Dan kita reload. Ya, sip. 0 sampai dengan 14 tahun, segini, 15 ini ya, gini, segini, 45 tahun ke atas, segini ya. Tapi di sini masih nilainya masih statis ini ya. Statis, kenapa di sini ngambilnya? Nah, yang atas juga berarti hampir sama untuk nilainya. Jadi di sini kita buat nilai grafik sama dengan implode sama memakai titik koma, dan di sininya adalah bukan rentang tapi nilai ya, nilai jumlah rentang usia. Nah ini dia jumlah rentang usia, titik koma, dan echo-nya juga sama. Input tipe hidden dierrorkan, ID-nya adalah nilai grafik. Value-nya adalah nilai grafik. Kita simpan dan kita coba reload. Ya, ini dia hasilnya nih ya. Ada 2, 17, 13, 11, 6. Ini sama, berarti di sini ya 2, 17, 13, 11, 6. Dan kita harus mendapatkan get element by ID. ID-nya ini ya, nilai grafik. Cons nilai grafik diambil dari nilai grafik ini, dan ini juga sama, copy paste array label berarti diambil dari array nilai ya. Nah array nilai diambil dari nilai grafik dot split ya, sama. Dan yang ini kita ganti dengan array nilai. Kita simpan dan kita preview. Reload. Set 4, 10, 0, 3, 18. Ya. Ini 4, 10, 0, 3, 18. Oke. Karena ini nilai random, ketika di reload akan berubah. Ya. Itu dia untuk menyambungkan dengan angka-angka ini ya. Ini kita tetap dinyalakan saja dulu. Sekarang kita akan coba sambungkan ke database. Jadi kita tidak menggunakan angka ini. Tentang usia random nggak pakai ini ya. Ini kita matikan. Ini kita nyalakan. Jadi rentang usia inisialisasinya adalah 0.
Kita buat di sini string select bintang from tabel mahasiswa. Berarti kita ingin mencari count-nya ya. Count apalah, bebas ya. Count 1 from tabel mahasiswa. S misalkan jumlah mahasiswa from tabel MHS ya, udah. Query-nya sama dengan MySQLi query variabel cn, variabel s or die MySQLi error parameter variabel cn, dan kita tampung datanya dari MySQLi assoc dari variabel key, dan kita langsung saja jumlah MHS sama dengan diambil dari data dengan indeks jumlah MHS. Dan kita coba langsung tampilkan di sini. Paragraf jumlah mahasiswa titik 2 tag PHP sama dengan variabel jumlah MHS. Kita simpan dan kita preview. Set. Ya, jumlah mahasiswa ada 2337. Nah, sekarang kita belum menghitung ininya ya. 0, 0, 0, masih 0 nih ya. Sekarang kita di sini sama, kita juga membuat select dan query-nya. Dan ini kita akan coba select apa gitu ya, select sesuatu. Di sini kita akan menggunakan nested query, select sesuatu sebagai usia from tabel mahasiswa. Jadi kita akan menghitung usia berdasarkan tanggal lahir. Oke, di sini select-nya, berarti kita coba enter dulu ke bawah. Dan select di sini berarti kita harus bikin select baru di sini ya. Select di dalam select. Select. Dan di dalam ini kita akan coba datadiff. Dan di sini awalannya di sini berarti current date, cure date. Koma, dan tanggal yang keduanya di sini berarti tanggal lahir. Oke, sip. S usia from tabel mahasiswa, dan kita coba di bawahnya kita limit dulu ya, jangan terlalu banyak. Kita akan limit 10 SQL query, dan kita coba while variabel d sama dengan MySQLi assoc variabel key, dan kita ambil usia sama dengan variabel data dengan indeks usia. Kemudian kita akan coba echo usia MHS ke XX ke X sama dengan variabel usia. Oke, kita akan tampilkan
berapa sih usia yang muncul ya. Kita tambahkan break dan kita coba lihat apakah ini berhasil atau error ya. Kita lihat sini, reload. Tidak ada katanya, datadip does not exist. Apa ya? Oh iya, tidak ada underscore-nya. Datadip. Kita simpan. Kita reload. Oke, dan sekarang kita sudah mendapatkan sebuah angka 7.865, 9.279. Ini artinya dalam bentuk hari ya. Usia mahasiswa ke XXX, berarti ini dalam usia hari ini. Hari. Reload. Oke, gini usia mahasiswa nggak tahu keberapa ini ya. Nggak tahu keberapa kan segini usianya. Usianya 9.000 hari ya. Nah, kalau ingin kita ubah menjadi tahun, itu artinya kita harus dibagi dengan 365. Ini datadip, ini, nah di sini berarti dibagi 365. Kita simpan dan kita coba reload. Set. Oh, ini bukan hari lagi ya, kita harus ubah ini. Tapi tahun. Kita reload. Nah, gini. Ini ada yang usianya 21 tahun, ada yang usianya 25 tahun, 26 tahun, dan terus ke bawah ya. Dan kita hanya melimit sebanyak 10 saja. Ini limitnya 10. Dan sekarang ini ada permasalahan tahun kabisat. Nah, tahun kabisat itu artinya sebenarnya bukan 365 hari ya, tapi 365,25. Karena setiap 4 tahun sekali kan ada tahun kabisat nih. Itu kan yang Februarinya 29 hari ya itu ya. Nah, ini harus segini ya, 365,25. Kita reload. Memang sih tidak ada perubahan sedikit, cuman ya mungkin ya ada lah pasti perubahan, cuman di sini masih sama segini lah. Oke, kita udah mendapatkan jumlah tahunnya. Dan kita coba usia ini kita hanya mendapatkan integernya saja. Jadi yang usianya 21 tahun lebih sekian 0,5 tahun, artinya di sekitar lebih 6 bulan berarti ya. Kita tidak anggap belakangnya, kita hanya mengambil yang depannya aja. Artinya di sini kita memakai int pal. Kita simpan. Dan kita coba lihat, reload. Sip. Kita sudah mendapatkan angka, ini 21, 25, 26. Dan seterusnya. Dan sekarang kita harus mengecek kalau misalkan usia 21 tahun kita masukkan ke rentang yang mana. Berarti ke sini kan. Ini harus ditambah plus 1. Kalau 25 di mana? Berarti masih di sini plus 1. Kalau dia 19 tahun berarti dia harus menambahkannya di sini. Oke, berarti kita harus membuat kode di sini ya. Ini kita komentarkan. Kita buat dengan for. Mulainya dari 0, i-nya kurang dari jumlah batasan. I++. Dan di sini if jumlah batasan sebentar. Jika if variabel i sama dengan ini juga maksimumnya jumlah batasan -1 ya, jumlah
batasan min 1, maka sini increment jika lebih dari batas usia terakhir. Oke, di sini berarti di sini else increment jika berada pada batas rentang usia. Jadi kalau ini jika lebih berarti if usianya itu lebih besar sama dengan batasan usia terakhir, variabel i, maka tambahkan jumlah rentang usia ke variabel i plus plus. Oke, di sini else. Di sini berarti di antara batas rentang usia berarti if usia lebih besar sama dengan batasan usia ke variabel i, dan ini ada dannya, variabel usia kurang dari batasan usia dengan indeks variabel i min 1. Min apa plus ya? Plus ya, plus 1. Maka batasan usia ini berarti jumlah tentang usia variabel i plus plus. Oke. Sekarang jumlah tentang usia itu ya simpan. Apakah di sini ada error atau tidak? Kita preview. Tidak ada error, tapi di sini masih 0. Jumlah rentang usia plus plus. Oh iya ini itu berarti ada titik 2-nya itu yang ini berarti ya. Berarti ini harus kita pindah ke bawah. Kita cut. Ini pindahkan ke bawah. Paste. Kita simpan dan kita reload. Set. Ya. Di sini nambah gitu ya, 2 orang. Di sini nambah 8 orang. Jadi kita tampilkan dulu ya yang mahasiswa tadi. Mana tadi yang mahasiswa? Usia. Nah, ini nih. Echo. Simpan. Kita reload. Oke, 21 tahun kemana nih? Ke sini. Plus 1. Kita cari aja ini yang 15 sampai 20 tahun nih. Katanya ada 2 orang. 15 sampai 21 tahun berarti ini ya. Ini 2 orang. Sip, benar. 21 sampai 30 ada 8 orang. Ini. Oke, sip. Jadi perhitungan kita sudah benar ya, logiknya. Silakan dicontek saja kalau misalkan bingung ya. Logiknya memang membutuhkan logika tingkat tinggi ini ya untuk array berindeks. Dan sekarang kita coba perbesar limitnya. Kita coba limit 20. Apa yang terjadi di sini? Kita reload. Ya, jumlah mahasiswanya lebih banyak, ada 20.
Dan katanya di sini masih rentang usia ya sekitar 20 tahunan lah ya, karena mahasiswa itu masih pada muda-muda nih. Bagaimana kalau kita tidak melimit? Kita hapus limitnya. Artinya sistem harus menghitung sebanyak 2337. Dan harus menghitung satu persatu ya, harus plus ya. Kita coba reload. Set. Ups, wah banyak banget ke bawah ya. Kita coba matikan dulu echo-nya ini. Kita reload. Set. Dan ya ini dia nih. Inilah hasilnya. 0 sampai 14, 23 orang. Ini 1851, 431, 28, ini 3 orang. Kita coba jumlahkan ya. Barangkali ini tidak cocok dengan angka ini. Ini 2337, ini belakangnya ya 7 ya. Misalkan ini belakangnya 7 nih. 3 ditambah 1, 4. Tambah 1, 5. 5 tambah 8 jadi 13. 13 tambah 3 jadi 16. Belakangnya 6, sedangkan ini belakangnya 7. Nah, berarti ada yang error ini ya. Ada tidak sinkron ini. Kita coba apa ya? Kita coba ini kopikan dulu. Copy, kita tes di phpMyAdmin. Ini tabel mahasiswa, oke. Dan kita klik SQL sini ya, SQL. Kita tes nih, kemudian kita paste. Ini ya, select date div, tanggal lahir. Ctrl Enter. Ya, hasilnya ini. Kita edit lagi, coba. Oke. Dan kita coba order by usia. Dan kita tidak hanya menselect itu, tapi kita coba tampilkan ID mahasiswa, koma, nama mahasiswa, koma. Kita simpan dan kita Ctrl Enter. Ups, ini dia nih ya penyebabnya kenapa error ya. Di sini ada usianya negatif nih. Usia masa ada usia negatif? Di sini juga ada usia 0 nih ya. Nah, ini 0 kita anggap saja, nah berarti dia baru lahir berarti ya. Kita lihat apa isi tanggal lahirnya lah. Kita edit coba. Ini tanggal lahirnya nih, tanggal lahir, koma, Ctrl Enter. Tanggal 29 April 2003 tuh belum ya. Tanggal lahirnya di masa depan ya. Jadi ini yang menyebabkan error. Jadi usianya negatif 1. Kalau ini usianya ya 0 berarti ya. Baru ini juga masih di masa depan ini ya. 23 Juli, nanti sekitar berapa bulan lagi nih ya. Nah, ini ada yang error-error begini, berarti kita harus menghandle-nya. Tidak usah ya. Kita ya udah, ini masuk 0, berarti ini yang error ya. Ini error nih. Ini error, berarti kita cukup saja ini codingnya udah benar. Dan kita buat saja di sini variabel jumlah mahasiswa, tanggal lahir, oke ya. TGL, tanggal lahir, tanggal valid sama dengan array sum dari
jumlah rentang usia. Jadi jumlah rentang usia kita masukkan semuanya rentang usia, maka kita jumlah masuk tanggalnya valid. Kita masukkan di sini di li aja ya, di li sini. Ditambahkan ini li strip. Kita klik lagi di sini berarti jumlah tanggal lahir valid. Titik 2 tag PHP sama dengan dolar jumlah mahasiswa tag valid. Nah, di sini sip, berarti di bawahnya tanggal lahir invalid ada berapa? Yaitu sama dengan jumlah mahasiswa dikurangi jumlah mahasiswa tanggal valid. Ada berapakah? Dan kita langsung saja tambahkan satu lagi li total mahasiswa, berarti jumlah mahasiswa. Kita simpan dan kita lihat preview, reload, set ya, 2336. Kemudian tadi ya tanggal lahirnya yang negatif 1 itu ya, tanggal lahirnya di masa depan, total mahasiswa 2337 ya, sama di sini. Sip. Nah, sekarang kita akan coba masukkan ke sini. Oh, udah masuk ya, 1851. Sip, udah masuk. Ini berapa nih? 23. Ini berapa nih? 431. Ini berapa nih? 28. Ya, jadi sama. Nah, ini 3. Ini cuman nggak kelihatan banget nih 3 ya. 3 orang ya. Dianggapnya 0 banget. Kita coba ubah dikit. Kodenya berarti di sini ya. Dog note. Ini dari sini jumlah outputs, bukan di sini ya. Di sini berarti jumlah mahasiswa by age. Yep, simpan dan kita reload. Sip. Nah, ini 0 sampai 14 tahun, yang ini 15 sampai 20 tahun, 1800 sekian paling banyak. Ini 431, ini ya. Sip, udah selesai. Dan sekarang kita sudah tidak perlu, tapi memang hanya dari segi tampilan ya, berarti kita cukup di hidden saja. Ini hidden dan ini hidden. Kita simpan dan kita reload. Sip. Ya. Nah, kenapa kita memerlukan batasan ya? Dan mungkin saja kita ingin mencari tahu ya. Kita ingin batasannya bukan dari tanggal 15 ya, misalkan di sini kita cukup ubah saja di sini. 10 kan ya. Simpan. Reload. Maka semuanya sudah berubah. Dari 0 sampai dengan 9, 10 sampai 20 dan seterusnya. Ini juga bisa diubah kalau misalkan di sini pengen 60 tahun ya silahkan 60 tahun. Adakah yang usianya 60 tahun? Reload. Ternyata ada ya, yaitu sekitar 2 orang.